banyaknya. Mana lu? Coba. Chapter berapa? Chapter 3. Oh, kau sembunyi. Baru sampai kemarin, kenapa Bu? Bisa dibuang. Ini kelamaan. Mana sih? Windowsnya katanya 8. Windows 8. Ya. Nah, yuk. Coba. Terus apa? Aduh. Ya realis sudah idealis. Susah, Cok. Apa yang aku bunyiin? Di sini aja. Apa? Pakai apa dari kau coba? Iya, HP situ, si laptopnya sini. Atau manis. Jadi geser kurang sini guys. Bagilah sendal satu. Bukan enggak jelas jadinya. Jelas ah. Tadi ini nggak perhatikan. Ini maknanya tuh artinya tuh enggak jelas. Coba dari kau. Aja ya. Enggak, ini dari HP sini. Nah. Aku ada linknya ya. Buka ini ya kan? Iya. Baterainya pun nggak ada, Cok. Ini ada baterai deh. Bentar. Realisme sebuah pendirian filosofis yang penting memiliki implikasi yang luas dan dalam filosofi pendidikan. Nanti kalau pas pakai Mana sih bi atasnya hilang? sana nyambung laptop. Mana sih bi atasnya hilang? Bisa loh. Lancar ya. Di zoom lah. Nah. Jelas tuh. Ini lah aku nyatat yang singkat-singkatnya, Be. Ini sampai chapter Sampai pokoknya chapter 3 selesai. Nah, itulah materinya. Pokoknya chapter 3 loh. ini sampai mana? Sampai apa? Chapter 3. Reading text. Itu yang diri sini. Kan materinya ada. Dari sampai mana? Banyak cuy, demi lah. Nah, sampai situ baru selesai. Enggak, tadi kita foto sampai mana? Berapa lah? Ya baru sampai sini. Kau kayak sini enggak? Nanti bawahnya lagi. Yang students. Mana? Di mana? Lucu notifikasi. Ini dapat dari mana? Nah, Ininya? dari learning. Desain dua kan? Dari teks kan? Woi. Udah mulai ya? Udah mulai. Udah. Belum. Diskusinya belum. Begitu. Bisa masuk.
baca beda sih. Sejam Cari baca. beda sih intinya nih. Pesan Sama baik semuanya inti ya ge. Daripada ini mending yang ini be YouTube. Ada quiz. YouTube semua. Nggak YouTube cuman singkat-singkatnya baik. Ngapa deh itu di YouTube? Nah, ini realis, idealis. Nah itu singkat sini. Ngerela sudah. Udah nih, Udah berarti. ini lagi ini idealis. Tiganya. Udah juga sih. Zoom. Tentang apa sih? Entah. Siapa bisa? Tradisi. Siapa bisa tuh? Kita kan udah selesai. Kita yang IPS tuh udah itu kan. Udah benar lah. Udah sih. Gua ada di waktu itu. Kamu lagi beda sih. Enggak be. Udah mulai. Baca beda. Ada chapter 3-nya. Udah. Tunggu. Kirim ya dari WA. Iya. Lucu notifikasi. Dah. Mulai. Baca be. Beda sih. Buka aja Lagi tuh. kita Apa sih tujuannya? Aku udah ngerti loh. Aku belum memahami apa maksudnya. Enggak pakai kan tentang kayak tradisi gitu dah sih. Realisme di situ apa di situ? Nih, Sebagai penjelasan filosofis yang penting bagi jadi inti dari segala inti realis. Tradisi filsafat yang berkontribusi pada filsafat pendidikan. Bisa WA ya? Udah sambung ya kau. Oh bisa deh jawabnya. Bisa. Aku mau jawabnya. Enggak. Bisa lah mana? Sambung kan? Bisa lah tidak menghasilkan bisa. Atau yang isinya ini berarti belum bilang yang di bawah. Oh, ilmu filsafat pendidikan dibentuk oleh berbagai tradisi filsafat yang memberikan landasan bagi pemikiran. Jadi
pembahasan ya. Enggak tradisi. Iya tradisi. Kat. Nggak apa-apa lah, Cek. Kamu loh yang dengan Nonton. tadi. Wih, kita nonton. Kata siapa nonton? Banyak kelompok. Pokoknya intinya nih itu dah sih kayak Ini. Ayo. ini tentang tradisi. Pak, enggak ngerti, Pak. Nggak orang ngerti please. Perhatian, Pak, pembahasannya. Kalau misalnya ibu. Nggak berapa menit? Menit ke-20 berarti? Menit ke-20. Apa judul nama besarnya? Tradisi filsafat apa sih? Gue belum. Sama ngantar loh. Kan tadi Google tadi. Ini Bella tulis di bahasa Inggrisnya Bella. Isi philosophical traditions. Nah. Philosophical traditions. Kayaknya cuma filsafat pendidikan yang nyantai gak sih? Udah. Nah. Menit ke-20 Bella. Sekarang berapa? 13 menit. Ini dipakai aja. Hah? Ini yang ini dipakai. Iya, di post lagi di YT. Di YouTuber ini. Senin tanggal merah kasih katanya. Iya, Senin kapan? Senin ini ya, Nggak besok. tahu. Iya, Senin Senin besok. B, minggu depan. Iya. Apa tanggal apa? Itu mau Nabi. Oh iya deng. Tunggu ya. Seminggu please. Seminggu. Libur seminggu please. Oh iya. Kau naik kuda mau Nabi. Enggak lah. Oh iya deng. Tanggal 15 ya. 15 apa 16? 16. Iya. Libur 3 hari lah. Masa lah juga. Biasanya cuma hari merah, tanggal merah itu lah. Tapi kalau kuliah enggak ada sih kalau tanggal merah. Biasanya Iya, enggak itu lah. 3 hari. Biasanya tetap lah sih. Tanggal merah walaupun tidak tanggal merah tetap ya. Tetap lah sih. Ini udah sih dipanjangin lagi dah sih. Kayak iyalah berarti Jumat berarti kenal lah mungkin lah SKS. Iya. Tapi kita kan Senin sama Sabtu. 3 hari please. Iya, Senin kan cuma siko, jadi mungkin dipindahin lah. Nggak mungkin lah bapak tidak menghargai agamanya dewe. Nanti kalau ada video. Kamu Jambi ya? Yang balik? Enggak. Mana aku udah balik. Padahal kau dekat lah nggak sih? Dari bolehin Kan balik. bisa iso. Apa? Dari bolehin balik. Apa kan? Boleh lah balik, masa enggak boleh balik? Maksudnya tuh kayak agak tuh dibilang
bilang nanggung gitu maksudnya. Enggak juga sih. Aku sih yang bilang nanggung. Iya sih. Oh, 3 hari balik. tuh entah. 3 hari tuh singkat nih ya. iya kayak waktu itu habis di perjalanan Iya. baik. Nah, sini malah. Wah, di sini ada kawan juga. Tahu sih, aku jarang buat ini keluar. Gak ngerti. Anak ngerti. Apa? Kau bisa baca itu sama? Ambil dari YouTube Gak deh. ngerti. Dari YouTube. Kau baca lah itu. Panjang kan? Dari YouTube singkat. Kau masukin apa? Udah weh. Aku siapkan. Belum 16 menit. Mana lagi? Jadi kalau idealisme ini sudah sih pada filosofis menyatakan bahwa realistis pada sains bersifat mental. Yang mana? Materi. Idealisme. Iya. Kayak mental seorang anak gitu kan. Bahwa Iya. ada Indrawi. bukan pada pengembangan pikiran diri melalui pendidikan. Berarti mental dah ya. Masuk idealisme ini tentang mental gitu. Aku bisa nggak? Undertone aku ini apa sih? Ijo-ijo. Berungu. Ijo itu apa? Natural lah sih. Iya. Ada Biru dah. artinya? Biru dah. Biru hijau. Full lah. Natural. Ada yang undertone itu nah. Iya. Sama lah. Aku hijau loh. Hijau biru aku. Undertone aku. Iya udah hijau udah. Wah.
Ayo. Aku udah ngerti nih. Apa Udah yang ngerti dibahas? nih. Kami akan berdiskusi dari kelompok 6 akan berdiskusi Kenalan tentang lagi lah ada namanya. apa nih? Tradisi dan filsafat. Tradisi filsafat yang berkontribusi pada filsafat pendidikan. Integrasi sosial itu aku hapus anjay. Seharusnya aku masukin materi baru. Hal aku hapus anjay. Di balik lagi kumpul kayak gini. Potong deh. Ulang belah 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi tentang tradisi filsafat yang berkontribusi pada filsafat pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Lian Syafitra dengan NIM A121240055. dengan saya sendiri Liana Fitri dengan NIM A1D1240054. Dengan saya sendiri Christina Octavia dengan NIM A1D1240457. Dengan saya Bina Parsamiati dengan NIM A1D1240056. Pertama kami akan membahas tentang realisme filsafat pendidikan. Realisme adalah sebuah pendirian filosofis yang penting memiliki implikasi yang luas dalam filsafat pendidikan. Realisme mendorong kerangka pendidikan yang berfokus pada bukti empiris dan pembelajaran praktis. Prinsip mendasarkan realisme dalam pendidikan adalah penekanan pada dunia luar dan realitas objektif yang perlu dipahami siswa. Kaum realis berpendapat bahwa pendidikan seharusnya didasarkan pada studi tentang alam dengan kurikulum yang mencakup mata kuliah pelajaran seperti sains, matematika, dan sejarah. Mata pelajaran ini dipandang penting karena memberikan siswa dengan pengetahuan tentang dunia sebagaimana adanya. Contoh realisme di dalam pendidikan sekolah itu seperti pentingnya untuk kita mengajarkan anak-anak supaya bisa berhafal. Nah, terus dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolahnya. Kemudian seorang guru sains menggunakan metode eksperimen untuk mengajarkan hukum gravitasi kepada siswa. Itu merupakan contoh dari filsafat realisme tadi. Guru menjelaskan konsep gravitasi secara teoritis
lalu melakukan demonstrasi dengan menjatuhkan benda dari ketinggian yang berbeda dan meminta siswa untuk mengukur waktu jatuhnya benda tersebut. Realisme juga dalam pendidikan menganjurkan metodologi pengajaran yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan langsung. Berarti kita membutuhkan seorang guru yang wawasan pemikirannya luas supaya dia bisa mengajarkan anak muridnya tuh lebih dalam lagi. Liana, gimana sih bagaimana guru menerapkan realisme di dalam pendidikan sekolah dasar? Guru gimana caranya nih? Maksudnya gimana ya? Lebih apa? Bagaimana guru menerapkan realisme dalam pembelajaran ya? Iya. Oh, guru menerapkan realisme. Kenapa? Maaf Bapak. Kok bilang Benny? Nampaknya nggak sih bacanya? Aku tuh belum memahami isinya. Kalau dia bilang gini, Baca itu aku sambung guru menerapkan realisme dengan memiliki tujuan yang jelas untuk pembelajaran mereka yang saat mengajar. Harus memiliki kayak pengetahuan itu lebih Lebih mendalam tentang realis gitu. enggak tentang realis, tentang cara dia mengajar tuh kayak mana. Ya kan dengan memiliki tujuan yang jelas untuk konten pengajaran mereka saat mengajar. Berarti metode pembelajaran dia tuh kamu ada bahas itu aku sambung lagi. baca beda apa? Enggak apa-apa. Tadi kan pertanyaan Christina, bagaimana cara guru menerapkan realisme? Guru menerapkan realisme dengan memiliki tujuan yang jelas untuk konten pengajaran mereka saat mengajar. Oh, jadi kesimpulannya realisme itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang jelas, mengarahkan siswanya untuk bernavigasi atau mengarahkan siswanya dalam meraih keberhasilan di dunia. Karena seperti yang ada Christina bilang tadi, realisme kan berfokus kepada pengalaman ya, dan Pengetahuan seorang guru. pengalaman dan tentang wawasan di dunia nyatanya. Belum, kita diskusi dulu.
sekali lagi. Tadi kan pulang dari kelas enggak kan? Rusak. Jadi kita harus membutuhkan guru yang memiliki wawasannya yang cakupannya itu luas, karena dalam media pembelajarannya itu bisa membuat menanamkan rasa ingin tahu dari siswa tersebut untuk mencari tahu apa yang permasalahan yang sedang mereka bicarakan. Dadah. Aspek penting lainnya dari realisme dalam pendidikan adalah fokusnya pada pengembangan praktik keterampilan. Maksudnya di sini pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan secara teori, melainkan juga memberikan pengetahuan seperti materi-materi atau seperti Metode pembelajaran yang iya. kayak lebih ke dalam termasuk permainan iya, gitu. supaya siswa ini tuh siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyatanya. Itu kan kami sudah membahas plus itu bukan kelebihan dari tentang realisme tadi ya. Kemudian sekarang masuk ke kekurangan realismenya. Beberapa para pendidik berpendapat bahwa pendekatan yang murni tentang realis itu bisa menjadi terlalu kaku dan mungkin mengabaikan
hal-hal pentingnya seperti kreativitas, imajinasi, dan kecerdasan emosional. Dengan demikian, mungkin dengan realis itu anak-anak atau siswa-siswa itu menjadi kreativitasnya dan kreativitas, imajinasi, dan kecerdasannya itu berkurang dengan adanya metode pembelajaran dari realisme ini. ya. Kan tadi kan udah disebutin nih sama Liana kekurangan dari metode realisme dalam filsafat pendidikan. Caranya nih untuk mengatasi permasalahan tersebut gimana? Caranya itu pendekatan seimbang yang menggabungkan unsur realisme bersama pendidikan lainnya filosofi seperti konstruktivisme dan humanisme mungkin lebih efektif dalam memenuhi tujuan tersebut. Beragamnya kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode idealisme. Di dalam metode idealisme ini katanya pandangan filosofis yang menyatakan bahwa realistis pada dasarnya bersifat mental atau imaterial. Pandangan ini menyatakan bahwa ide adalah realistis sejati, bukan objek fisik. Dalam pendidikan, kaum idealis menekankan pengembangan pikiran dan diri melalui pendidikan. Mereka percaya pada pengajaran mata pelajaran yang merangsang pertumbuhan intelektual dan moral seperti sastra, filsafat, dan seni. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kemampuan pendengaran seseorang. Contoh hal kecil saja dalam metode pengajaran idealisme yaitu di saat guru mengadakan ulangan, lalu siswa memilih untuk tidak mencontek karena dia memiliki keyakinan atas jawaban dan usaha yang sudah dilakukan. Berarti idealisme ini mengarah tentang sifat mereka sendiri karena berarti idealisme ini mengarah kepada hal dan keyakinan mereka sendiri bahwa yang mereka kerjakan itu udah benar dan pasti benar karena kayak diri mereka ya kayak dia kayak kejujuran gitu ya. Bilang kalau bapak ada telepon. Udah.
mengarah kepada keyakinan tentang pola hidup, nilai-nilai tentang kebenaran, cara gaya mengasuh anak, karir dan sebagainya. Berarti metode idealisme ini mengarah tentang karakter siswa dan guru untuk menciptakan untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Biasa jam gini. Masih ada makanan? Di dalam Pancasila, dimensi Pancasila, idealisme itu dapat diartikan yaitu nilai-nilai dasar sebagai nilai dasar dan sebagai perjuangan hidup dan cita-cita. Kurikulum di dalam kelas idealis ini biasanya luas dan liberal, meliputi berbagai mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan moral siswa, mencakup disiplin akademis tradisional, tetapi juga kesempatan untuk berekspresi artistik dan kreatif, pendidikan jasmani dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya di sini adalah untuk menyediakan pendidikan menyeluruh yang mendorong pertumbuhan pribadi secara menyeluruh, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Pada idealis ini, guru bukan hanya sekadar menjadi guru yang bukan hanya menyampaikan informasi atau pengajaran saja, namun di sini guru juga menjadi fasilitator pembelajaran yang menginspirasi dan membantu anak-anak untuk berpikir secara mendalam dan kritis. Dalam metode idealisme ini kita tahu bahwa cara pengajarannya itu menekan kepada pengembangan pikiran dan diri melalui pendidikan secara intelektual dan moral.
Selanjutnya kita masuk ke pragmatisme. Pragmatisme adalah tradisi filsafat yang menganggap pemikiran sebagai alat untuk prediksi, pemecahan masalah dan tindakan. Pragmatisme berpendapat bahwa makna dan kebenaran ide ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Pragmatisme dalam pendidikan berfokus pada pembelajaran berdasarkan pengalaman dan penerapan pengetahuan pada situasi dunia nyata. Pragmatisme mendorong pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan integrasi berbagai mata pelajaran untuk mengatasi masalah. Praktis pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Berarti inti dari pragmatisme ini adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah seperti dalam kerja kelompok. Karena kan kita kan kalau kerja kelompok kan disuruh mencari hal-hal apa yang kita tidak tahu dan kita tidak pernah dengar di dalam internet. Jadi kita bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tersebut sehingga dapat seperti mencari solusinya. Ya. Adapun ciri-ciri pragmatisme yaitu satu, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Kedua, apa yang dipandang benar, apa yang berguna atau berfungsi, dan yang ketiga, bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Kristina sudah menjabarkan pragmatisme itu mempunyai makna dan kebenaran ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Maksudnya itu pragmatisme itu lebih fokus pada manfaatnya, hasil praktisnya daripada teori atau prinsip yang kaku. Misalnya tuh contoh gini, di zaman sekarang banyak kita saja nih baik menggunakan teknologi seperti handphone. Itu tuh kita tuh hanya tahu cara memakainya, bukan cara membuat HP-nya bagaimana, bukan tahu cara susah membuat HP-nya tuh bagaimana. Dia hanya tahu cara makainya aja, cara menggunakannya maksudnya. Menggunakan HP itu gini, manfaatnya tuh gini. Tapi untuk mencari tahu bagaimana cara membuat HP atau bagaimana cara susah membuat HP itu tidak berpikir ke situ.
Itu contoh dari pragmatisme tadi. Dalam contoh lainnya bisa dikatakan bisa dicontohkan di dalam permainan bola. Ketika pemain hanya berfokus pada hasil akhir, yaitu mencetak gol, tetapi tidak berfokus pada gameplay atau teknik permainan dalam permainan bola tersebut. Oke, kita akan lanjut ke metode eksistensialisme. Di dalam eksistensialisme adalah gerakan filosofis yang menekan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Gerakan ini berfokus pada pengalaman individu dan makna yang mereka ciptakan dalam kehidupan mereka sendiri. Para pendidik eksistensialis memprioritaskan pengembangan pribadi dan penemuan jati diri. Mereka menganjurkan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pelajar. Tujuannya adalah untuk membantu siswa menemukan tujuan dan makna hidup mereka sendiri. Kalau dilihat dari makna yang Christina jabarkan tadi, eksistensialisme adalah gerakan filosofis yang menekankan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Itu seperti kurikulum merdeka ya. Iya. Karena kurikulum merdeka mewajibkan kita untuk bebas berkreativitas. ya. Dosa ya agak lebih sedikit dulu. Lebih sedikit lah. Jadi kan ada yang nadi potong tadi. Eksistensialisme kan dibilang tadi di sini para pendidik eksistensialis memprioritaskan pengembangan pribadi dan penemuan jati diri. Artinya itu seperti kan di setiap siswa-siswa itu pemikiran dan cara belajarnya rasanya berbeda-beda kan. Jadi kita membutuhkan seorang guru yang
harus mengajarkan para siswanya untuk menemukan jati diri mereka sendiri, agar mereka dapat tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka ingin cita-citakan, itu mereka udah harus tahu kan. Jadi di sini dikatakan beberapa pandangan para ahli tentang eksistensialisme. Yang pertama ada Søren Kierkegaard, yaitu filsuf Denmark yang dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard sering membahas masalah hakikat iman dalam etika teologi Kristen. Dan yang kedua itu ada Jean-Paul Sartre. Menurut Sartre, manusia adalah individu yang bebas, tetapi kebebasannya dibatasi oleh kebebasan individu lain. Manusia bebas untuk mendefinisikan dirinya sendiri secara individual. Jean-Paul Sartre. Selanjutnya terakhir ada teori kritis. Dalam teori kritis adalah pendekatan filosofis yang mengkritik dan berupaya mengubah masyarakat dengan mengatasi struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan. Para ahli teori kritis dalam pendidikan bertujuan untuk memberdayakan siswa untuk mengenali dan menantang ketidakadilan sosial. Mereka mempromosikan kurikulum yang mencakup beragam perspektif dan mendorong pemeriksaan kritis terhadap norma dan lembaga masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk perubahan dan pembebasan sosial.
Kita udah mendengarkan nih ulasan tentang teori kritis. Ini ada cara bagaimana guru menerapkan teori kritis dalam praktik kelas. Yang pertama yaitu dorong siswa untuk mempertanyakan dan menganalisis sumber informasi seperti buku, teks, media, dan narasi sejarah. Berarti kita seperti mencari ulasan yang lain gitu ya, lebih jauh gitu di internet. Terus yang kedua, ajari mereka untuk mengidentifikasi bias, asumsi, dan dinamika kekuasaan yang tersembunyi dalam sumber-sumber ini. Berarti teori kritis ini adalah cara kita untuk berpikir kritis, berpikir lebih jauh, dan mencari apa yang belum ada dan apa yang belum kita lihat dan kita dengar. Serta kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu bisa muncul ya. Lebih mempertanyakan sebab dan sebab akibat. Nah, di sini banyak sekali berbagai metode yang bisa dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir kritis untuk siswa. Yang pertama, mengajak siswa refleksi secara metakognitif. Yang kedua, mengajarkan kemampuan reasoning, yaitu reasoning itu maksudnya beralasan. Yang ketiga, mengenalkan cara berliterasi dengan benar. Yang keempat, menanyakan pertanyaan terbuka. Yang kelima, menciptakan suasana yang nyaman untuk berpendapat. Berarti di sini yang menciptakan suasana yang nyaman untuk berpendapat yaitu siswa itu diajarkan untuk terbuka, ya bebas berpendapat. Bebas berkritik, mau menyampaikan saran atau tanggapan. Tapi tergantung lagi balik pada gurunya ya. Kalau misalnya gurunya tertutup atau apa ya, kurang jutek gitu, ya. Jutek, gurunya jutek, gak itu Killer, ya mungkin tidak. Jadi membuat siswanya jadi takut. Jadi kita harus lihat dari gurunya lagi. Karena guru itu harus apa, 3S? Super menyenangkan, super Mempesona, super apa? Menyenangkan terakhir. Super menyenangkan, mempesona, super gawat pak. super super menyenangkan, super mempesona, super cerdas aja pertama. cerdas, Iya. Iya. Super cerdas, menyenangkan, dan super mempesona. Kita harus memiliki 3S itu ya guys. iya. Iya. Udah nih. Sekian hasil diskusi kami Bapak. Kiranya ada kesalahan kata atau kesalahan berbicara, mohon dimaafkan. Kami masih belajar dan kami tidak terlalu tahu tentang tradisi dari filsafat ini ya, karena kami masih baru masih baru ya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah,